Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dalam ibadah kali ini kita mengadakan sebuah acara khusus, seminar mengenai Biblical Grace dan Hyper Grace. Karena ajaran ini beberapa tahun belakangan ini merebak ke berbagai negara, baik di Asia, di Eropa, di Amerika, sehingga kita harus mengupasnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekian tahun yang lampau pernah diadakan konferensi perbandingan agama-agama yang dilakukan di Inggris. Dan kemudian ada satu tugas yang perlu didiskusikan oleh orang-orang Kristen. Apa keunikan ajaran Kristen dibandingkan dengan agama yang lain? Apa perbedaan utama kekristenan dengan agama-agama? Jadi para pendeta mulai berdiskusi. Ada yang bilang keunikan kita adalah di dalam kekristenan itu ada kebangkitan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi sebagian bilang ada agama lain juga percaya dewanya pernah mati dan bangkit. Lalu ada yang bilang, oh kekristenan itu unik karena Tuhan menjelma menjadi manusia, berinkarnasi. Lalu mereka yang lain bilang, tapi agama lain juga percaya ada ajarannya bahwa dewa pernah jadi manusia. Lalu mereka mengalami jalan buntu, tidak menemukan jawaban yang sesuai. Tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan agak terlambat masuk ke ruangan itu, namanya C.S. Lewis. Dan C.S. Lewis ini dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang memang punya kepekaan dan karunia mengajar yang kuat. Dan ketika dia ditanya, mungkin Anda punya ide apa perbedaan kekristenan dengan agama lain? Dan dia bilang, oh gampang sekali jawabannya. Hanya satu kata sederhana, grace, kasih karunia, anugerah. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah dengan amal perbuatannya. Usaha manusia dari bawah, dari tanah untuk mencapai langit. Tetapi kekristenan adalah usaha Allah dari atas, dari langit. Untuk mencapai manusia karena kasih karunia-Nya. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan memang itulah perbedaan utama antara kekristenan dan agama-agama. Agama adalah usaha manusia dengan amal kebaikan perbuatannya. Mudah-mudahan berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam Injil diajarkan keselamatan karena usaha Allah mencapai manusia oleh sebab anugerahnya. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu, jangan ada orang memegahkan diri, itu bukan pekerjaanmu. Dan kita tidak bisa menyombongkan diri karena itu, tetapi kalau kita sudah diselamatkan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Berarti keselamatan itu terjadi karena kasih karunia Allah yang diterima dengan iman. Sedangkan perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi hasil keselamatan, bukti keselamatan atau buah keselamatan. Berarti kasih karunia adalah pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalaupun kita menerima kasih karunia yang menyebabkan kita selamat, itu terjadi bukan karena kebaikan kita sang penerima, tetapi kebaikan Tuhan sang pemberinya. Keselamatan bukan pahala untuk orang benar, tetapi pemberian untuk orang yang bersalah, yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita lihat perbandingan berikut antara agama dan Injil, religion dan gospel, kita lihat yang pertama, agama mengajarkan if I obey, I am accepted. Kalau saya taat, saya diterima oleh Tuhan. Sedangkan Injil mengajarkan saya diterima oleh Tuhan apa adanya, karena itu saya taat kepada kehendak-Nya. Religion berkata, if I'm good, God will love me. Kalau saya baik, Tuhan akan mencintai saya. Tetapi Injil mengajarkan, I'm bad and Jesus loves bad people like me.
Saya ini orang jelek, orang jahat, tapi Tuhan mengasihi saya karena kebaikan kasih karunia-Nya. Di dalam agama, all people are good and bad. Perbedaannya di dalam agama-agama, kamu orang baik, kamu orang jahat. Tetapi di dalam Injil perbedaannya, all people are repentant or not. Kamu sudah bertobat atau belum bertobat. Walaupun kamu jahat, kalau kamu bertobat, percaya Yesus, kamu diselamatkan. Religion, agama, the focus is on what I do or don't do. Fokusnya adalah apa yang saya lakukan atau saya tidak lakukan. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Sedangkan Injil mengajarkan the focus is on what Jesus did. Apa yang Yesus sudah perbuat untuk saya di atas kayu salib. Agama berkata do this, do that. Kekristenan mengajarkan already done. Sudah selesai dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. It finished. Sudah selesai. Dia menanggung segala dosa kita. Religion, agama, it produce pride and despair. Agama menghasilkan rasa bangga diri, sombong kalau kita rasa punya banyak amal. Atau sebaliknya rasa kecewa tidak mampu kalau kita lebih banyak dosa daripada amal. Tetapi Injil menghasilkan humility and confidence. Kalau kita diselamatkan oleh sebab anugerah, kita jadi rendah hati. Bukan karena perbuatan kita kok. Karena kebaikan Tuhan dan ada confidence, keyakinan diri. Aku diselamatkan bukan karena perbuatan baikku tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam religion, I am motivated by fear. Kita melakukan sesuatu karena takut. Ayo ke gereja, kalau enggak nanti usaha bangkrut, nanti Tuhan marah. Jadi kita lakukan sesuatu karena takut. Tetapi di dalam Injil diajarkan I am motivated by love. Apa yang kita lakukan itu dimotivasi karena kasih. Jadi jelas kita melihat kekristenan berbeda dengan agama. Dan kekristenan dasarnya yang membedakan adalah grace, kasih karunia. Sehingga kita tidak boleh berhenti berkhotbah tentang kasih karunia. Kalau kita berhenti berkhotbah tentang kasih karunia, sebetulnya kita sudah melenceng dari inti Injil. Nah cuma sekarang kita harus waspada karena ternyata ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah legalisme, ekstrim yang kedua adalah antinomianisme yang sekarang disebut lebih populer dengan istilah hyper grace. Yang benar itu mesti jalan di tengah, relnya di tengah. Itulah yang disebut grace atau biblical grace. Anugerah yang diajarkan dalam Alkitab. Tapi ada ekstrim kiri, legalisme. Ada ekstrim kanan, antinomianisme atau hyper grace. Apa maksudnya? Saya mau jelaskan. Yang pertama legalisme, ini ekstrim kiri. Legalisme adalah pandangan yang menganggap bahwa kita bisa memperoleh keselamatan dan pertumbuhan rohani dengan cara secara ketat melakukan peraturan dan hukum agama. Misalnya, untuk menjadi orang rohani, kita harus menghindari minuman beralkohol. Kita nggak boleh dansa, kita nggak boleh merokok, kita nggak boleh pergi ke bioskop. Saudara-saudara, padahal menghindari semuanya itu tidak serta-merta menjamin kerohanian seseorang. Orang yang tumbuh secara rohaninya, mungkin dia akan lepas daripada rokok. Tapi orang yang tidak merokok, tidak bisa kita bilang, oh dia nggak ngerokok, rohani. Kan tidak bisa begitu, saudara. Nah, legalisme menempatkan peraturan di atas Allah dan manusia. Dalam Matius pasal yang ke-12, itu dikisahkan orang Farisi pernah mau membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus dianggap melanggar hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan yang dilanggar oleh Yesus menurut kacamata orang Farisi? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal Alkitab berkata hari Sabat, hormatilah hari Sabat. Hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Jadi menyembuhkan orang sakit pun dianggap bekerja dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sampai Yesus bilang begini, kalau kamu punya domba lalu masuk lubang pada hari Sabat, kan kamu keluarkan juga. Menolong domba yang masuk lubang saja
kita lakukan, bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Sehingga dia bilang, tidak salah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidak salah melakukan kebaikan pada hari Sabat. Dan karena hal itu, Yesus mau dibunuh. Dosanya apa? Dalam tanda kutip, menyembuhkan orang sakit. Nah, ini berarti legalisme. Orang Farisi menganggap bahwa ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan kalau melanggar berarti kita melawan hukum Tuhan. Sebetulnya legalisme berlawanan dengan kasih karunia dan tidak memahami hukum Taurat hanyalah penuntun yang membawa kita kepada Kristus. Kristus yang membebaskan kita dari belenggu atau perbudakan legalisme. Mungkin kita pernah dengar ada orang pernah bilang begini. Bukankah di dalam Alkitab Matius 5 ayat 20 pernah dikatakan oleh Yesus, maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup agamawi kita harus lebih benar dari hukum dari orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Lalu dikaitkan apa sih yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Saudara pernah bacakan firman yang bicara tentang dua orang masuk ke bait Allah. Yang satu pemungut cukai yang mengaku dosa. Yang kedua adalah orang Farisi yang berkata, Tuhan saya orang baik, bukan pencuri, bukan penzina. Saya puasa seminggu 2 kali, saya membayar perpuluhan. Dan saya tidak sama seperti pemungut cukai yang di belakang. Tuhan bilang, orang yang membenarkan diri pulang tidak dibenarkan. Tapi yang merendahkan hati pulang dibenarkan. Jadi kalau Yesus ngomong hidup agamamu mesti lebih baik dari orang Farisi, harus lebih baik dari ahli Taurat. Artinya kalau orang Farisi puasa seminggu 2 kali, orang Kristen mestinya puasa seminggu minimal 3 kali. Kalau enggak puasa seminggu 3 kali tidak masuk surga. Karena hidup keagamaan kita lebih rendah dari orang Farisi. Nah masalahnya sekarang orang-orang Kristen lebih dikenal sebagai kelompok bukannya yang suka puasa, suka makan. Saudara sekalian, ya rapat makan, komsel makan, gerbaktian makan. Lah kita masuk neraka semua kalau ukurannya begitu saudara sekalian. Lalu dikatakan kalau orang Farisi ahli Taurat itu membayar perpuluhan, maka kita harus lebih daripada mereka. Kalau mereka perpuluhan, kita harus bayar perlimaan atau persatuan, kira-kira begitu. Kalau kurang dari perpuluhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sehingga akhirnya ada orang gara-gara salah menafsirkan ayat ini berkata, nggak suka doa puasa, masuk neraka. Nggak bayar perpuluhan, masuk neraka. Apakah betul yang dimaksudkan Tuhan ketika dia bilang, hidup keagamaanmu harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi adalah bicara tentang kuantitas yang harus lebih banyak. Kalau dia puasa seminggu 2 kali, kita harus seminggu 3 kali. Kalau orang memberi 10%, kita memberi 20%, 30%. Sebetulnya yang ditekankan Tuhan bukan soal kuantitas luarnya, sehingga bersikap legalisme. Tetapi kualitas sikap hatinya, motivasi yang tulus. Karena saudara tahu Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan inti dari khotbah Yesus di bukit adalah menekankan soal attitude yang benar, sikap hati yang benar. Kalau kamu doa bukan untuk dilihat orang. Kalau kamu doa masuklah ke kamarmu, berdoa kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Kalau kamu memberi persembahan jangan untuk pamer. Kalau engkau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Artinya bukan untuk kesombongan kita. Kalau puasa, minyakilah rambutmu, sekalah mukamu supaya orang tidak tahu kamu puasa. Maka kamu dapat pahala dari sorga. Jadi penekanan Yesus kan bukan soal kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan tuntut, bukan sekedar legalisme, aturan hukum agamawi. Saya ambil contoh begini. Wah, kita ini harus membaca Alkitab sehari 3-4 pasal, sudah ada formulir pembacaan Alkitab. Saya mau tanya, kalau kita ambil disiplin rohani, baca Alkitab 3-4 pasal bagus atau tidak?
bagus. Tapi motivasi kita tetap kasih, bukan karena terpaksa. Jangan sampai nih saudara, satu kali kita bangun tidur kesiangan. Waduh, kesiangan nih, saya mesti buru-buru berangkat nih. Tapi kalau enggak baca 4 pasal, utang sama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, begitu mau pergi buru-buru, langsung baca 1 menit 4 pasal. Masuk enggak? Enggak masuk sama sekali. Kita juga enggak tahu apa yang kita baca. Wah, amin, enggak punya utang. Berkenan enggak sama Tuhan? Enggak kan? Yang Tuhan mau kita baca Alkitab sampai mungkin jam 10 malam. Selesainya setengah 12. Udah bukan 4 pasal, 40 pasal. Waduh, kok enggak kerasa ya? Karena apa? Cinta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Alkitab bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Jadi doa itu mesti minimal 1 jam. Lalu kita doa, dalam nama Yesus saya berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara. Wah, kita doakan pokoknya semua hamba-hamba Tuhan. Lalu kita pikir, rasanya ini udah sejam nih. Begitu dilihat, baru 5 menit. Waduh, kok lama juga ya 5 menit. Kita tambah lagi, tambah janda miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rasanya udah sejam lewat nih. Begitu dilihat, baru 12 menit. Maka sisa waktunya kita itu udah ngelamun, menahan kantuk, pikiran melayang. Tapi kita tetap duduk di sana karena kita ingin mempertahankan 60 menitnya. Kira-kira doa semacam itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Tidak. Karena apa? Legalistik. Beda dengan orang yang waktu nyembah Tuhan. Dia cuma ngomong, Yesus aku mengasihi engkau. Nangis, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Begitu amin, sejam setengah gak kerasa ya. Jadi apa yang menyebabkan doa kita, ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Bukan sekedar aturan agamanya. Tetapi hati yang cinta, hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ekstrim kiri namanya legalisme. Mentaati aturan sama dengan menyukakan hati Tuhan. Padahal hatinya mungkin sudah tidak ada di dalam ibadah yang dia lakukan. Nah, tetapi saudara, sekarang ini ada ekstrim yang sebelah kanan. Namanya antinomianisme. Dari kata nomos, nomos itu hukum, anti hukum. Yang intinya kita selamat oleh anugerah Tuhan, maka kita tidak perlu melakukan hukum Tuhan. Sehingga walaupun kita melakukan dosa, tidak masalah. Selama kita mempercayai hal yang benar. Kan kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita. Maka kita tidak bisa dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Jadi berdosa saja, Tuhan tidak akan menghukum kita. Nah itu dalilnya yang keliru saudara. Dasar daripada antinomianisme ini adalah penyalahgunaan penafsiran yang keliru dari tulisan-tulisan Rasul Paulus yang mengajarkan kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Padahal yang dimaksudkan bebas itu bukan berarti semau-maunya. Saudara-saudara, penafsiran yang keliru tentang apa yang dimaksudkan oleh Paulus inilah yang menyebabkan orang akhirnya jatuh di dalam kepercayaan antinomianisme yang pada masa kini disebut sebagai hyper grace. Berabad-abad yang lampau seorang reformator gereja namanya Martin Luther dari Jerman ternyata sudah menentang paham antinomianisme ini karena bisa mengarah pada tindakan amoral. Dan dia menunjukkan bahwa inilah ciri kelompok Nikolaus yang dicatat dan ditegur Tuhan di dalam Wahyu pasal kedua. Yang ternyata kelompok Nikolaus ini adalah kelompok yang menolak hukum Tuhan. Kalau udah jadi Kristen mau berzina, mau kawin campur dan sebagainya silahkan. Pokoknya Tuhan sudah menebus hidupmu sehingga tidak ada yang bisa membuat engkau masuk kembali ke dalam api neraka. Saudara, sebetulnya konsep anugerah yang membuat kita nyaman ketika berdosa bukanlah anugerah yang alkitabiah, biblical grace. Tetapi cheap grace, anugerah yang murahan. Grace is free but not cheap. Kasih karunia itu gratis tapi tidak murahan. Kalau misalnya saya diajak pergi ke Amerika Serikat oleh seseorang
Dia membayari tiket saya, hotel saya dan sebagainya. Lalu orang tanya, bayar berapa ke Amerika? Saya bilang gratis, saya dibayarin orang. Apakah orang itu bilang, oh kalau gitu murah dong ya ke Amerika? Enggak saudara, mahal. Tapi saya enggak keluarin apa-apa karena ada orang lain yang sudah membayari saya. Grace itu kasih karunia yang kita alami karena Kristus telah membayar di atas kayu salib Golgota. Dia membayar dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas atau perak. Sehingga anugerah itu mahal. Tetapi kita terima secara cuma-cuma karena anugerah Tuhan yang memberikannya. Nah, pada Perang Dunia Kedua ada seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia mati atas perintah Hitler karena selalu menentang paham Nazi. Dan dia pernah berkhotbah begini, ini jauh sebelum Hyper Grace muncul, saudara sekalian. Tahun 1940-an dia udah ngomong. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Jadi mengkhotbahkan pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Jadi ini ciri dari gereja yang mengajarkan hyper grace. Jarang sekali khotbah tentang pertobatan. Dan ini sudah diingatkan puluhan tahun yang lampau oleh teolog ini. Baptism without church discipline. Membaptis orang tanpa ada disiplin gereja. Communion without confession. Mengikuti perjamuan kudus tanpa ada pengakuan dosa. Absolution without personal confession. Pengampunan dosa tanpa ada pengakuan dosa secara pribadi. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross, grace without Jesus Christ. Jadi anugerah yang murahan itu tidak menekankan pemuridan, di dalamnya ada disiplin rohani yang harus dilakukan. Tidak menekankan salib, menyalibkan keinginan daging. Dan sebetulnya grace without Jesus Christ. Karena Yesus Kristus ingin agar kita juga hidup sebagai seorang murid yang memikul salib, menyangkal diri. Kalau saudara lihat gambar berikut ini, maka kita bisa lihat perbandingan antara legalisme dan antinomianisme atau lawlessness. Lihat yang sebelah kiri. Legalisme itu menekankan rules, aturan without relationship. Pokoknya ikuti aja apa yang Tuhan mau walaupun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dekat. Sebaliknya yang sebelah kanan adalah lawlessness, antinomianism atau yang sekarang disebut hyper grace. Sangat menekankan relationship. Kita ini kan sudah anak Tuhan, ditebus oleh darah Tuhan. Without rules, jadi mau kacau-kacau hidupnya nggak ikuti hukum Tuhan juga. Pokoknya Tuhan sudah mengampuni kita. Legalisme menekankan aturan, mengabaikan relasi dengan Tuhan. Sedangkan hyper grace menekankan relasi dengan Tuhan, mengabaikan ketaatan pada hukum Tuhan. Yang benar itu yang mana? Yang di tengah. Bukan legalism, bukan lawlessness, tetapi life, rules, and relationship. Ada aturan tetapi didasarkan pada relasi yang baik. Dalam Kristus kita harus mentaati perintahnya. Bukan karena takut tapi karena kasih. Bukankah Yesus pernah bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Perintah Tuhan itu tidak berat. Sebab orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, jadi dalam Kristus kita harus mentaati perintahnya karena kasih. Kasih adalah hukum Kristus. Apa hukum yang utama? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sehingga sebagai wujud kasih kita taat kepada apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini. Itu dasar yang kita harus pahami tentang kasih karunia yang alkitabiah. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat perbandingan. Istilahnya apple to apple. Ini yang diajarkan oleh hyper grace, ini yang diajarkan oleh biblical grace. Supaya saudara bisa langsung tahu perbedaannya. Saudara-saudara, saya mau bilang gini, orang yang dengar khotbah hyper grace, kalau dia tidak tajam di dalam menganalisa firman, tidak belajar teologi secara sungguh-sungguh,
sepintas lalu kelihatannya ini adalah sesuatu yang betul. Tapi kalau kita teliti, perbedaannya itu tipis. Beda tipis. Tapi kalau ditarik, misalnya melencengnya itu satu derajat saja. Kecil sekali. Tapi kalau 1 derajat sudah ditarik 1000 kilometer, penyimpangannya terlalu jauh, saudara sekalian. Nah, saya ingat pada waktu kita ke Israel, saya beberapa kali ke Israel, suka diajakkan pergi ke toko berlian. Kadang orang suka beli berlian. Satu kali saya ingat ada jemaat Bandung punya toko berlian yang cukup terkenal di Bandung. Jadi semua peserta itu kalau mau beli berlian tanya, Ci ini bagus nggak Ci? Bagus sih bagus, mahal banget dan sebagainya. Maka kagak ada orang beli berlian saudara sekalian. Dan kenapa orang kagak ngomong, kagak ada yang beli? Karena dia memang adalah ahli yang ngerti soal berlian. Saudara tanya soal berlian kepada saya nggak tahu. Asli nggak asli juga nggak tahu. Tapi karena dia memang pakarnya, dia bisa tahu mana yang asli, mana yang tidak asli, mana yang murah, mana yang mahal. Dan ketika dia memberikan penjelasan karena dia memang orang di bidangnya ngerti begitu. Nah, jadi kita juga harus lihat ini pengajaran dari kacamata firman. Sebab kalau tidak, bagus kok ajarannya, dia nggak ngajar begitu. Dan akhirnya kita ribut gara-gara kita tidak menganalisa secara tajam berdasarkan firman Tuhan. Karena saudara, kalau boleh saya bilang, ajaran ini adalah kebenaran dicampur sesuatu yang melenceng. Misalnya kalau kita punya mobil, kita mau beli premium bensin. Tetapi kita belinya bukan di misalnya Pertamina begitu. Di pinggir jalan saudara yang jerigenan begitu. Lalu dicampur sama minyak tanah. Kalau 100% minyak tanah kita langsung beda. Baunya lain. Tapi kalau dia pakai 90% bensin dicampur 10% minyak tanah, kita tahu nggak? Susah kan membedakannya. Kopi 1 cangkir, sianida beberapa tetes, mati juga saudara sekalian. Nah ini yang kita harus waspadai. Oke, sekarang kita lihat akan perhatikan beberapa inti pengajaran hyper grace. Ada yang menyebut sebagai radical grace, ada yang menyebut dengan istilah pure grace, macam-macam lah istilahnya. Yang penting bukan istilah apa yang dipakai, tapi apa inti pengajarannya dibandingkan dengan biblical grace. Salah satu pelopor atau pembicara yang paling terkenal yang mengajarkan ini adalah Joseph Prince, seorang hamba Tuhan dengan sekarang ini gereja paling besar di Singapura, apalagi setelah Pastor Kong Hee, dulu dia gerejanya paling besar, tapi karena ada masalah masuk ke pengadilan banyak pindah ke Joseph Prince. Karena pengajaran Pastor Kong Hee itu memang kelihatannya bertolak belakang. Dia sangat menekankan pemuridan, disiplin rohani dan sebagainya. Kalau ini kan grace begitu. Jadi ketika ada masalah, wah jangan-jangan salah ini ajarannya. Pindah semua ke situ saudara sekalian. Nah, dan di satu sisi Pastor Joseph Prince ini adalah seorang pembicara dari Asia yang sekarang ini terkenal sekali di Amerika, di Eropa, di Australia dan sebagainya. Dan itu satu prestasi yang luar biasa. Jarang pengkhotbah Asia sampai begitu terkenal ajarannya di dunia barat. Cuma kita harus lihat apakah benar-benar sesuai dengan firman atau tidak. Saya mau bandingkan begini. Yang pertama, Radical Grace mengajarkan, pada saat kita percaya kepada Yesus, Yesus telah menghapus segala dosa kita, yaitu dosa masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan kalimat itu hampir selalu dia ucapkan di semua khotbah yang dia sampaikan. Semua dosamu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang sudah dihapus oleh Tuhan. Akibatnya kita tidak perlu mengaku dosa lagi. Karena kan dosa kita sudah dihapus. Bahkan dosa yang saudara baru akan lakukan bulan depan sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan cuma dosa tahun lalu, dosa tahun depan pun sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga implikasinya kita tidak perlu mengaku dosa lagi. Mengaku dosa itu cukup sekali. Kapan? Pada awal pertobatan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai, cuma sekali. Setelah itu tidak perlu mengaku dosa lagi. Loh, kalau begitu gimana doa Bapa kami yang diajarkan Yesus yang bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Maka pengajaran Hyper Grace berkata, doa Yesus itu sekarang sudah out of date. Tidak perlu didoakan lagi, karena sudah kadaluarsa. Saudara-saudara, dan penekanannya adalah ini. Pada saat seseorang lahir baru, maka kita sudah sempurna. Roh, jiwa, dan tubuhnya sempurna. Sehingga pengajaran ini melihat keselamatan itu sebagai sebuah titik. Pertobatan sebagai sebuah titik. Dan tidak melihat pertobatan atau keselamatan adalah sebuah titik, tapi juga sebuah proses. Apakah benar pada saat kita lahir baru semua sudah sempurna? Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh saja saudara. Apakah tubuh kita sudah disempurnakan oleh Tuhan? Jawabannya belum. Karena kita belum mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan itu akan terjadi nanti ketika Tuhan datang untuk kali kedua. Berarti pada saat kita percaya Yesus, ada kelahiran baru, ada perubahan yang sangat radikal dalam hidup kita. Sebagai sebuah titik, kita pindah dari maut kepada hidup. Tetapi ingat, tetap ada proses di mana kita itu harus makin dewasa di dalam Tuhan. Seperti seorang bayi yang lahir, lengkap, dia 100% manusia. Bukan manusia dan monyet dan sebagainya, 100% manusia. Tapi apakah dia perlu bertumbuh? Ya. Dia memang sudah lahir sebagai manusia. Tapi perlu proses untuk mengalami pertumbuhan menjadi manusia dewasa yang mencapai klimaks kesempurnaan dari pertumbuhannya. Dan inilah yang tidak diajarkan di dalam paham Hyper Grace. Nah, jika demikian, bagaimana Biblical Grace menjawab asumsi yang ditawarkan oleh Hyper Grace itu? Yang pertama, menurut pengajaran yang Alkitabiah, pada saat kita percaya Yesus, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin saudara. Tuhan sudah menyediakan pengampunan bagi orang percaya yang berdosa. Sudah tersedia buat kita. Tapi kita harus memintanya dengan mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti keselamatan. Keselamatan sudah disediakan bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Tapi apakah keselamatan itu otomatis diterima oleh manusia di seluruh dunia? Tidak. Tuhan menyediakan keselamatan untuk semua orang. Setuju? Keselamatan untuk sebagian orang atau untuk semua orang? Semua orang. Tapi apakah semua orang akan selamat? Tidak. Kenapa? Ada syaratnya, kita harus percaya. Sehingga keselamatan itu baru berlaku, ada manfaatnya, ada benefitnya ketika kita percaya kepada Kristus. Begitu juga pengampunan dosa. Yesus sudah mati, menanggung segala dosa kita. Tetapi pengampunan itu kita terima, penyediaannya itu bukan secara otomatis pada saat kita mengaku dosa dan berkata, Tuhan ampunilah aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kalau kita mengaku dosa, seperti dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dalam Mazmur 51 ayat 14, ketika Daud sudah berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba dan dia mengaku dosa, dia bilang, selama aku berdiam diri, tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Tulang-tulangku terasa kering, aku mengaku dosa. Kesalahanku tidak kusembunyikan dan Tuhan mengampuni dosaku. Lalu dia bilang apa? Kembalikanlah kegirangan akan selamat. Kembalikanlah sukacita keselamatan. Daud tidak ngomong kembalikanlah keselamatan. Tapi kembalikanlah sukacita keselamatan. Sebab ketika dia jatuh dalam dosa, statusnya dia adalah umat Tuhan. Tetapi relasinya, fellowshipnya dengan Tuhan terputus. Dan itulah yang dipulihkan melalui pengampunan dosa. Saudara, jika kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang diajarkan oleh Alkitab, Yesus memang sudah menanggung dosa kita, Dia memang menyediakan pengampunan, tapi kita harus memintanya supaya itu efektif bagi kita, maka doa Bapa kami tetap relevan untuk dipanjatkan.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, lagi pula kita melihat keselamatan seperti saya katakan tadi adalah sebuah titik tapi juga sebuah proses. Ada prosesnya. Yang pertama namanya pembenaran, justification. Kedua pengudusan, sanctification. Dan yang ketiga pemuliaan, glorification. Kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia membenarkan kita. Kita ini orang berdosa, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita harus ada progresnya, kemajuannya, hidup di dalam kekudusan. 1 Korintus 1 ayat 2 bilang begini. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang Korintus ini disebut orang yang sudah dikuduskan dalam Kristus, tapi kok masih dipanggil menjadi orang-orang kudus. Statusnya sudah orang kudus, tapi perilakunya kamu harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kamu sekarang kan bangsa yang kudus, karena itu hidupnya juga harus kudus. Jangan bangsa yang kudus tapi hidupnya cemar. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi status Tuhan sudah berikan, kita orang benar. Tetapi perilaku itu merupakan proses. Jadi begini, orang yang belum percaya itu disebut sebagai orang berdosa. Walaupun dia kadang-kadang berbuat baik. Orang yang sudah percaya kepada Yesus disebut orang kudus. Walaupun kadang-kadang dia berbuat jahat. Saudara yang mana? Saudara orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik. Atau saudara orang kudus yang kadang-kadang berbuat jahat? Yang pertama atau kedua? Yang Tuhan mau adalah kita jadi orang kudus yang hidup kudus itu. Karena ada orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik. Nggak percaya Yesus, tapi banyak amal. Atau kedua, orang kudus yang kadang-kadang berbuat jahat, berbuat salah. Yang Tuhan mau, kamu kan sudah disebut orang kudus, sudah dibenarkan. Kamu juga harus hidup berpadanan dengan panggilan tersebut dalam proses ini. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Nah saudara, ada satu ayat yang sangat bagus untuk kita pahami, yaitu Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan ngomong gini, kerjakanlah keselamatanmu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, motivasinya maupun pekerjaan itu. Saudara mungkin bilang, kok aneh ini ayat. Kerjakan keselamatanmu. Yang mesti ngerjain siapa? Saya atau Tuhan? Kita. Kerjakan keselamatanmu. Tapi buntutnya kok karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi yang mengerjakan siapa? Tuhan. Ini gimana sih ayat ini? Kok kelihatannya bertentangan? Ini bukan bertentangan, ini sinergi yang sangat bagus. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata kerjakanlah keselamatanmu ditulis dalam kata Yunani katergeseste. Artinya to accomplish, kerjakan sampai tuntas. Kerjakan sampai sempurna. Sebab Allah lah yang mengerjakan. Nah kata mengerjakan tidak lagi pakai kata katergeseste seperti yang pertama. Tapi kata yang dipakai untuk kalimat kedua adalah energon. Energio. Karena Allah lah yang memberikan energi, kemampuan untuk kita mengerjakan hal itu. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia kelihatannya sama. Kerjakanlah keselamatanmu karena Allah yang mengerjakan. Dalam bahasa Yunaninya, katergeseste, engkau harus mengerjakan keselamatan karena Allah yang memberikan energon, energio. Kemampuan untuk kamu mengerjakan itu. Berarti kalau saya hidup kudus, itu bukan saya. Roh Kudus yang memampukan saya. Roh Kudus yang bekerja di dalam saya.
Sehingga ada kerjasama antara kita yang taat kepada kehendak Roh Kudus dan Dia yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Itu perbedaan utama yang pertama. Sekarang yang kedua. Hyper Grace mengajarkan bahwa kasih karunia grace adalah pribadi. Seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus. Berarti seluruh Alkitab itu harus dilihat hanya dari satu sudut, yaitu kasih karunia. Lalu diajarkan oleh para penganjur Hyper Grace, iman tidak timbul dari mendengar firman Tuhan, tapi iman timbul dari mendengar firman Kristus. Dia membedakan antara firman Tuhan dan firman Kristus. Bedanya apa? Dijelaskan begini, firman Tuhan itu seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang di dalamnya juga ada hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan memburu, jangan berzina, kamu harus melakukan ini, itu. Nah, kita tidak dibangun imannya ketika mendengar bagian Alkitab yang ada nuansa hukum Tauratnya, legalistik. Kita hanya dibangun imannya kalau mendengar firman Kristus. Dan yang dimaksudkan dengan firman Kristus, menurut buku dari pengajar-pengajar Hyper Grace adalah firman Tuhan yang telah disaring melalui ajaran kasih karunia dan karya Kristus yang sempurna. Jadi kita harus pilih dan pilah. Ini kok Taurat, tolak. Ini kasih karunia, terima. Saudara-saudara, masalahnya siapa kita kok bisa pilih-pilih begitu? Apakah kita adalah hakim atas firman Tuhan? Sehingga kita bisa membedakan antara firman Tuhan dan firman Kristus. Dan firman Kristus juga dianggap sebagai firman yang hanya dilihat dari sudut pandang grace, kasih karunia, dan karya Kristus yang sudah sempurna. Bagaimana Biblical Grace melihat hal ini? Kalau Hyper Grace bilang kasih karunia itu pribadi, Alkitab menunjukkan kasih karunia itu bukan pribadi, bukan person. Kasih karunia itu adalah sifat Allah. Karena pribadi itu harus punya 3 unsur ini, pikiran, perasaan, kehendak. Kita kan tidak menyembah kasih karunia. Kita menyembah Allah Tritunggal yang memiliki kasih karunia yang sangat luar biasa. Apakah kita penyembah kasih karunia? Tidak. Kita orang yang menyembah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lagi pula, kalau dikatakan kasih karunia adalah pribadi Yesus, Yohanes 1 ayat 17 berkata, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayatnya itu ayat dasar dari pengajaran Hyper Grace, kasih karunia datang oleh Yesus. Ayat itu sebetulnya lengkap kasih karunia dan kebenaran. Orang yang mengalami anugerah Tuhan harus hidup benar. Orang yang hidup benar itu dimampukan karena kasih karunia Tuhan. Jangan dipenggal salah satunya, saudara. Nah, akibat pengajaran ini muncullah ketidakseimbangan di dalam ajaran Hyper Grace. Salah satunya, saya pernah baca bukunya, saya juga kaget saudara, gak percaya, tapi itu yang tertulis. Tuhan selalu tersenyum kepada orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, yang Bapak lihat adalah Kristus. Kita terbungkus, terselindung di dalam Kristus. Setuju saya. Tapi kemudian dia bilang gini, jadi kalau kita sudah percaya Yesus, walaupun kita berbuat dosa pada saat itu, dan Tuhan melihat, Tuhan tetap tersenyum kepada kita. Tuhan selalu dalam good mood, mood yang bagus terhadap kita, walaupun kita berbuat dosa. Karena walaupun kita berbuat dosa, kita sudah ada di dalam Kristus. Apa benar Tuhan tersenyum kepada kita walaupun kita berbuat dosa? Nah, ini terjadi ketidakseimbangan karena memilih dan memilah Alkitab. Saya percaya Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak boleh dipilih dan dipilah. Ayat enak, haleluya. Ayat gak enak buat orang lain. Gak boleh begitu saudara. Siapa yang memberi hak kita memilih dan memilah firman? Kamu akan naik, tidak akan turun. Jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Amin. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu buat tetangga saya. Siapa yang memberikan kita izin untuk memilah-milah itu? Terimalah Alkitab seutuhnya, bukan dari sudut pandang kasih karunia saja.
Sebab kalau kita hanya melihat dari satu sudut saja ada ketidakseimbangan. Lihat yang sebagian dari keseluruhan. Bukan lihat keseluruhan dari yang sebagian. Alkitab itu komprehensif. Alkitab mengajarkan Allah itu kasih. Tapi dia juga Allah yang kudus. Yang tidak kompromi dengan dosa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Berapa banyak bagian Alkitab yang harus kita dengarkan karena itu adalah ilham Roh Kudus? Segala, semuanya. Jadi membedakan firman Tuhan dan firman Kristus sangat tidak berdasar. Yang ketiga, Hyper Grace mengajarkan Roh Kudus tidak pernah menegur orang percaya yang sudah beriman kepada Yesus. Jadi kalau kita udah lahir baru percaya Yesus lalu merasa bersalah, itu bukan dari Roh Kudus. Itu adalah rasa bersalah dari diri sendiri atau dari iblis. Roh Kudus hanya menegur orang yang belum lahir baru. Orang lahir baru tidak ditegur lagi oleh Roh Kudus. Apakah itu pengajaran yang alkitabiah? Kalau saya baca surat-surat pastoral dikirim oleh Paulus kepada jemaat-jemaat. Paulus itu menegur jemaat Korintus. Padahal pada fase pertama, ayat-ayat pertama dia bilang kepada jemaat Korintus orang yang telah dikuduskan. Mereka orang kudus, the saint, santo, santa. Tapi dalam 1 Korintus 3 dia berkata, kamu ini masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Karena ada perpecahan di antara kamu, ada perzinahan dan sebagainya. Itu teguran kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah disebut sebagai orang kudus tapi hidupnya belum hidup kudus. Apakah Yesus tidak pernah menegur gerejanya? Menegur. Ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Efesus, Smyrna, Laodikia, Tiatira, Pergamus. Satu saja yang tidak ditegur yaitu Philadelphia. Tapi 6 yang lain semuanya ditegur. Apakah Roh Kudus tidak menegur? Alkitab berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Bahkan Yesus ngomong dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Bukan cuma ditegur, dihajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dalam Ibrani pasal 12. Bapa yang mengasihi anak tidak memanjakan menuruti apa saja yang anak mau. Tapi mendisiplinnya. Memang ganjaran dari Allah, disiplin dari Allah ketika kita alami. Itu tidak enak, mendatangkan duka cita. Tetapi akibatnya ada buah kekudusan dan kebenaran. Melalui orang yang telah dilatih olehnya, diproses oleh Tuhan. Sehingga pandangan yang berkata, Roh Kudus tidak menegur orang percaya. Itu tidak alkitabiah. Loh, kalau enggak menegur, saya ini kalau khotbah, saudara, hari ini Roh Kudus menyatakan, ada di antara kita yang harus bertobat, meninggalkan segala dosa. Salah dong kalau begitu. Karena kan saya bilang Anda berdosa, walaupun Anda udah ngaku orang Kristen, keliru dong kalau begitu. Kan pendeta itu kalau khotbah itu supaya orang bertobat. Lah ini katanya Roh Kudus tidak lagi menemplak orang yang sudah lahir baru. Khotbahnya gimana dong saudara? Jadi yang enak-enak saja. Mengapa pengajaran Hyper Grace ini populer? Karena memang memberikan sesuatu yang enak, nyaman untuk telinga. Dan itu sebetulnya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Perbedaan yang keempat. Menurut pengajaran Hyper Grace, perjanjian baru, kasih karunia dimulai setelah salib, khususnya pada hari Pentakosta. Jadi titik tolak perjanjian lama, perjanjian baru, itu adalah dari sejak Pentakosta. Pentakosta ke depan perjanjian baru, Pentakosta ke belakang perjanjian lama. Loh, Yesus kan hidup melayani khotbah sebelum Pentakosta. Bagaimana? Mereka berkata banyak perkataan Yesus sebelum dia disalib, apalagi sebelum dia mencurahkan Roh Kudus adalah ajaran perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Karena itu mengapa yang paling banyak dikutip adalah tulisan Paulus. Karena mereka berkata tulisan Paulus itu perjanjian baru. Perkataan Yesus perjanjian lama. Wah, ini bahaya sekali saudara sekalian. Bagaimana Biblical Grace melihatnya?
Pada waktu Yesus datang ke dunia, kasih karunia Allah sudah nyata. Kasih karunia itu tidak baru dinyatakan ketika dia disalib. Tidak hanya dinyatakan ketika dia mencurahkan Roh Kudus. Waktu dia datang ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tidak melihat kasih Allah hanya pada waktu Yesus datang di atas kayu salib. Mati di kayu salib. Waktu dia datang ke dunia. Kasih Allah sudah menjadi nyata. Lagi pula sebelum Yesus disalib. Apakah dia sudah mengampuni dosa? Sudah. Kepada wanita yang kedapatan berbuat zina, aku tidak menghukum kamu, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang yang lumpuh dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ketika dia hidup. Bukan baru dimulai pada saat dia disalib, apalagi dimulai setelah Pentakosta saja. Ajaran Yesus tetap berlaku. Karena kita harus menerima Alkitab secara utuh. Bahaya sekali menganggap ajaran Yesus adalah ajaran perjanjian lama. Dan menganggap bahwa ajaran Paulus adalah ajaran perjanjian baru. Yang kelima. Hyper Grace mengajarkan bahwa hukum tabur tuai yang dicatat di dalam Alkitab itu sebetulnya tidak berkaitan dengan dosa, tapi hanya berkaitan dengan uang. Jadi gini saudara, saudara, mari kita hidup benar. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang jahat, kita nanti menuai hal yang jahat. Kalau kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Kan begitu. Tapi dia bilang tidak. Tabur tuai itu tidak berlaku soal dosa. Kalau kita berdosa, nanti kita akan mengalami konsekuensinya. Kenapa? Karena dosa kita dari dalam perjanjian baru sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Jadi nggak perlu ada konsekuensinya. Kalau Daud iya, masih perjanjian lama. Sekarang kan udah perjanjian baru ditanggung oleh Yesus. Jadi hukum tabur tuai yang dicatat dalam Galatia pasal 6 hanya berkaitan dengan uang. Barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Tapi benarkah hukum tabur tuai tidak berkaitan dengan dosa dan hanya berkaitan dengan uang? Galatia 6 ayat 7 yang bicara tentang hukum tabur tuai disusul langsung oleh ayat 8 ayat berikutnya yang berkata, barang siapa menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dia menuai hidup kekal. Apakah ini bicara tentang uang? Sama sekali tidak bicara tentang uang. Sehingga sebetulnya apa yang merupakan ajaran Hyper Grace ini merupakan penyimpangan yang tidak alkitabiah. Nah, salah satu hal yang sangat ditekankan dalam pengajaran Hyper Grace adalah mereka sangat menentang hukum Taurat. Hyper Grace mengajarkan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Jangan kita mentaati aturan agama. Karena jika demikian legalistik, kita hidup di bawah hukum. Apakah benar kita sudah dibebaskan sama sekali dari hukum Taurat dalam pengertian kita tidak perlu melakukan apapun yang sudah ditulis di dalam hukum Taurat? Siapa pemberi hukum Taurat? Musa? Bukan. Siapa pemberi hukum Taurat? Tuhan. Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Titah-titahmu lebih indah dari emas, bahkan lebih indah dari emas tua. Bukankah itu rasa penghargaan kepada hukum Tuhan, hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hyper Grace sangat menentang hukum Taurat, karena hukum Taurat dianggap sudah selesai, dipakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara, benar ada hal yang sudah digenapi 100% oleh Yesus. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Tetapi kita harus membedakan hukum Taurat di dalam 3 kategori ini. Pertama, ada hukum ibadah, yang kedua hukum sipil, yang ketiga hukum moral. Apa bedanya? Hukum ibadah itu misalnya dalam kitab Imamat. Kalau orang beribadah sama Tuhan harus bawa domba atau kambing. Kalau orang miskin bawa burung tekukur.
bawa persembahan senilai A, B, C, D. Itu aturan-aturan yang ada, saudara. Apakah kita perlu lagi melakukan hal semacam itu? Hukum ibadah? Tidak perlu. Karena Yesus sudah menggenapinya. Dia anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Bagaimana dengan hukum sipil? Hukum sipil adalah berkaitan tentang tanah. 6 tahun engkau boleh menanami tanah, tapi tahun ke-7, tahun Sabat, kamu harus tidak boleh menanami tanah tersebut. Apakah orang Israel pada zaman modern melakukan hal itu? Tidak, saudara sekalian. Hukum perang. Kalau orang mau perang, baru kawin, boleh cuti 1 tahun. Kalau orang mau perang, mesti didatangi sama pemimpin perangnya. Takut pulang, takut pulang, takut pulang. Ada hukum-hukum sipil yang lain, saudara. Nah, apakah ini masih berlaku? Tidak. Kenapa? Karena hukum sipil ini hanyalah hukum Tuhan bagi bangsa Israel. Yang pada waktu itu sifatnya teokratis, diperintah oleh Tuhan. Tetapi orang Israel saja menolak pemerintahan teokratis. Mereka minta raja. Dan orang Israel sekarang tidak pernah melakukan lagi hukum itu. Apakah kita orang Indonesia perlu melakukannya? Kita kan bukan Yahudi, saudara sekalian. Masalahnya banyak orang Indonesia jauh lebih Yahudi dari orang Yahudi sekarang. Tahun ini dirayakan sebagai tahun Yobel besar. Tanya sama orang-orang Yahudi. Tanya ke Israel. Penerbangan ada tiap hari. Rabi-rabi Yahudi tanya. Apa benar mereka tahu ada tahun Yobel? Orang di sana juga nggak tahu loh, saudara sekalian. Tahun ini tahun Yobel. Orang Indonesia yang tahu. Dan mereka bilang gini, saya akan survei, saya akan tanya. Dia bilang, kami itu sistemnya bukan sentrifugal tapi sentripetal. Saudara tahu bahwa orang Israel itu harus 3 kali menghadap Yerusalem. Pergi ke Bait Allah 3 kali setahun. Beda dengan kekristenan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari satu titik menyebar. Bukan dari berbagai titik memusat ke dalam. Dan mereka bilang, sejak Bait Allah diruntuhkan, kami tidak bisa lagi melakukan hukum-hukum yang dituntut oleh hukum Taurat. Korban bakaran, pelita emas, enggak ada. Jadi yang kita harus lakukan pertama kali adalah membangun dulu bait suci. Kalau bait sucinya dibangun, baru hukum-hukum lain berjalan. Selama bait sucinya enggak ada, hukum-hukum itu enggak bisa kita jalani. Nah saudara-saudara, jadi hukum sipil ini untuk orang Israel di dalam perjanjian lama saja. Tapi ada satu hukum lain yang tetap berlaku, yaitu hukum moral. Yaitu the 10 Commandments. 10 perintah Tuhan. Jangan ada ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormatilah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik sesamamu. Kenapa hukum ini masih berlaku? Karena ini sifatnya universal, sesuai dengan karakter Allah yang kudus. Kalau hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi, pertanyaan sederhananya, emang kalau udah jadi Kristen boleh membunuh, boleh mencuri, boleh berzina, boleh berdusta, boleh menyembah ilah lain? Kan gak boleh tetap, saudara. Nah tetapi motivasi kita untuk melakukan hukum ini, kalau dulu itu karena takut, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sekarang motivasi kita karena kasih. Karena saya sudah percaya dan diselamatkan oleh Yesus, saya tidak akan membunuh, saya tidak akan berzina, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan menyembah patung, saya tidak akan menyembah ilah lain. Karena saya sudah diselamatkan. Lagi pula hukum Taurat itu pada waktu diberikan, itu dimulai dengan kabar baik loh sebetulnya. Keluaran 20 bicara soal hukum Taurat kan. Dimulai dengan perkataan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang telah melepaskan kamu dari Mesir, dari tanah perbudakan. Karena itu jangan ada ilah lain. Bla 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 bla. Karena apa? Karena kamu sudah dibebaskan dari Mesir. Bukankah itu dimulai dengan anugerah? Dan kalau kita hidup dalam anugerah, kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Lagi pula ini saudara, kita memang dulu budak dosa, tapi sekarang kita sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi budak dosa, tapi sekarang kita siapa? Hamba kebenaran.
Jadi bukan budak dosa lalu udah bebas merdeka semau-maunya. Kita tetap adalah hamba daripada kebenaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Hyper Grace mengajarkan orang percaya tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dengan kata lain, orang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Sekali selamat tetap selamat. Apakah itu ajaran Alkitabiah? Saya percaya sekali selamat tetap selamat selama kita tinggal di dalam Kristus. Ada syaratnya. Selama kita tinggal di dalam Kristus, sekali selamat tetap selamat. Bukan cuma sekali selamat tetap selamat, titik. Tapi selama kita tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5-6 berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau tinggal di dalam Kristus, terpelihara, tetap selamat. Keluar dari kasih karunia, keluar dari Kristus, dibakar di dalam api. Karena itu saudara, saya percaya orang yang sudah lahir baru amat sangat sulit kehilangan keselamatan. Tapi kita tidak bisa bilang sekali selamat tetap selamat, titik apapun yang terjadi. Karena ada peringatan-peringatan keras di dalam Alkitab. Yesus pernah bilang, dosa kepada anak manusia bisa diampuni. Dosa kepada Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Saya memahaminya sebagai dua hal ini. Ini orang belum percaya. Roh Kudus mulai menemplak dia supaya dia bertobat dan kemudian percaya kepada Yesus. Dia selalu menolak dorongan Roh Kudus itu. Sehingga dia tidak pernah mau percaya. Berarti dia tidak selamat. Tapi yang kedua, dia sudah ada di dalam Kristus. Sudah percaya kepada Yesus. Dan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi dia berbalik badan, murtad, meninggalkan Tuhan dan kebenarannya. Sehingga dia kehilangan keselamatannya. Itu yang dicatat di dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Coba kita lihat. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi ini adalah orang yang telah diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, karunia-karunia dunia akan datang. Ini udah lahir baru belum saudara? Udah lahir baru, dapat karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia bahasa roh, mendapatkan firman yang baik. Tapi murtad lagi. Dan tidak pernah balik lagi kepada Yesus, maka dia menghujat Roh Kudus. Saya percaya begini, selama orang dia masih minta ampun dosa, dia belum dalam posisi menghujat Roh Kudus. Siapa yang pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali? Ukuran kita kan sekarang udah murtad. Petrus, diampuni gak sama Tuhan? Kenapa? Karena minta ampun. Yudas, seandainya dia datang minta ampun sama Tuhan Yesus, diampuni atau enggak? Diampuni. Tapi Yudas diampuni atau tidak? Kenapa? Dia tidak datang kepada Yesus. Dia bunuh diri di tiang. Lalu jatuh, mungkin pakai tali rafia, kurang kuat ya. Terlalu banyak makan daging, lalu jatuh, perutnya kena ke batu-batu dan akhirnya ususnya terburai keluar. Berarti ketika orang berdosa, tapi dia
pada akhir hidupnya masih datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tetap mengampuni. Tapi ketika dia sudah mengeraskan hati begitu luar biasa dan tidak pernah mau datang, berarti dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Bukan karena Tuhan tidak pernah mau mengampuninya, tetapi karena dia tidak pernah datang minta pengampunan. Berarti kita harus waspada, satu dosa yang bisa menghilangkan keselamatan, menghujat Roh Kudus. Siapa contohnya? Agak sulit, saudara. Apakah Yudas Iskariot? Ini akan jadi perdebatan yang panjang. Karena ada yang bilang bahwa Yudas itu sebetulnya nggak pernah lahir baru. Dan dia nggak pernah kehilangan keselamatan karena dia tidak pernah menerima keselamatan. Ada yang bilang Yudas itu sudah lahir baru, tapi dia kehilangan keselamatan. Karena alasannya apa? Masa Tuhan pilih murid yang belum lahir baru? Pilih pengurus gereja aja harus sudah lahir baru, masa Tuhan nggak tahu? Lagi pula Yudas itu kan sudah dipakai itu pergi memberitakan Injil, ngusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dia menginjili orang-orang bertobat. Masa sih belum lahir baru? Ngusir setan dengan kuasa apa kalau orang belum lahir baru? Nah, jadi sebetulnya kita agak sulit menyebutkan siapa orang yang pernah menghujat Roh Kudus. Tapi dari sini kita tahu bahwa keselamatan itu bukan gampang hilang. Bohong sedikit, masuk neraka. Enggak begitu, saudara. Kira-kira gini nih ya. Kita udah lahir baru, udah Kristen sejati nih. Tapi kadang-kadang kan itu orang kudus yang kadang-kadang masih suka berbuat jahat. Lagi ngomongin orang, ngegosipin orang. Gempa bumi, buak, gak sempat minta ampun. Surga atau neraka? Ayo. Nah pertanyaannya, kalau pasti masuk neraka. Berarti keselamatan itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan karya Yesus di atas kayu salib. Misalnya nih ya, kita punya anak. Apa kita ngomong? Nak, kalau anak baik, kamu tinggal di kamar, tinggal di rumah. Nakal, tidur di emper. Apa kira-kira begitu? Nak, jangan main layang-layang, jangan kejar layang-layang yang putus. Kejar lagi, kejar lagi. Satu kali kita udah ngomong 3-4 kali, dia kejar, kelindes truk, mati. Apa yang kita bilang? Syukurin, saya nggak mau ngampuni. Udah dibilangin, biarin aja, tahu rasa. Apa kira-kira begitu? Bapak atau ibu dunia aja yang terbatas, waduh banyak nangis, kenapa nak? Walaupun mungkin ngomongnya, awas ya, enggak, tapi kenyataannya nggak begitu saudara. Apalagi Tuhan. Kalau gitu enak dong. Kalau udah percaya Yesus, bohong-bohong, kena gempa bumi tetap masuk surga. Masalahnya gini, kalau suka bohong-bohong walaupun udah jadi Kristen, siapa yang bisa meyakinkan bahwa saudara lahir baru? Jangan-jangan benar-benar belum lahir baru. Karena itu suka bohong-bohong saudara sekalian. Karena yang akhirnya bisa tahu lahir baru nggak lahir baru kan adalah Tuhan sendiri. Karena natur sifat orang yang sudah lahir baru adalah hidup di dalam kekudusan, bukan hidup di dalam dosa. Nah saudara perlu diperhatikan bahwa ajaran hyper grace ini sekali selamat tetap selamat sebetulnya agak dekat dengan ajaran Calvinisme. Cuma kedua hal ini berbeda sebetulnya. Mengapa? Karena Calvin mengajarkan one save always save, sekali selamat tetap selamat. Tetapi dia menekankan adanya perseverance of the saint. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah diselamatkan akan bertekun sampai pada akhirnya. Lah kalau orang yang sudah lahir baru akan bertekun sampai akhirnya, saya juga percaya saudara sekalian. Tapi yang bahaya dari beberapa, bukan semuanya, ya, tidak semuanya. Kadang-kadang pengajar-pengajar, pengkhotbah hyper grace nggak ngomong begitu. Jenderalnya nggak ngomong, kopralnya yang ngomong saudara. Dan kadang kopral lebih galak dari jenderal. Mereka berkata apapun yang kamu lakukan, pokoknya selama kamu percaya kepada Yesus, kamu gay, homoseksual, atau apa saja, Tuhan mengampuni dosamu. Nah saudara, sekali selamat tetap selamat walaupun hidup di dalam dosa, jelas bukan ajaran daripada Alkitab. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa. Itu juga yang ditekankan oleh pengajar hyper grace. Tetapi aplikasi salah dari penganut-penganutnya pada prinsip ke-6 dan ke-7 sangat berbahaya. Orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat, tidak melakukan lagi hukum Tuhan. Jadi nggak usah taat pada aturan-aturan
yang ada dalam Alkitab. Ini bisa bahaya sekali. Dan prinsip yang ketujuh, sekali selamat tetap selamat, titik. Itu juga bisa berbahaya. Saya percaya yang benar, orang yang lahir baru tidak tetap berbuat dosa. Ayat penutup 1 Yohanes 3 ayat ke-6 berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Orang yang lahir baru tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Kata tetap artinya terus-menerus. Orang yang lahir baru tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, walaupun ngaku diri orang Kristen, sebetulnya dia tidak pernah lahir baru. Sehingga kalau orang berkata, pokoknya kalau kita percaya sama Yesus, mau dosa apapun kita masih bisa diselamatkan. Jelas bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini mengajarkan orang yang sudah lahir baru, naturnya adalah dia hidup di dalam kekudusan. Dan kalau orang hidup di dalam dosa terus-menerus, walaupun dia bilang dia Kristen lahir baru, pada hakikatnya dia tidak pernah mengalami kelahiran baru. Saya berdoa, walaupun mungkin bagi sebagian orang pelajaran ini perlu dicerna lebih dalam, dibaca ayat-ayatnya, tapi memberikan kepada kita rambu-rambu yang jelas tentang pengajaran-pengajaran yang berbeda, menyimpang di akhir zaman. Ya, ada kopi tapi sianidanya sedikit, saudara. Tetap mematikan. Karena itu apa yang kita harus lakukan? Pegang biblical grace, apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Maka kita akan mengalami keselamatan, bahkan pertumbuhan rohani yang sempurna. Tapi satu pesan saya, jangan takut memberitakan Injil kasih karunia. Karena kasih karunia itu memang adalah pembeda utama antara kekristenan dengan agama-agama. Kalau misalnya kita punya bayi, lalu memandikan bayi di dalam sebuah bak atau sebuah tempat yang terbuat dari plastik, kotor airnya, buanglah air yang kotor. Tapi jangan dibuang sama bayinya, karena bayinya terlalu bagus untuk dibuang. Kasih karunia harus tetap diberitakan. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi bukan kasih karunia overdosis, karena itu akan mematikan kehidupan kita. Doa saya kiranya penjelasan pada hari ini memberikan pencerahan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.